Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga masih terjaga sehat dan masih semangat untuk menuliskan naskah proposal di mata kuliah teknik penulisan skripsi. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-6 dan materi hari ini adalah tentang metode penelitian. Nah, harapannya sebenarnya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini, di pertemuan ini dan pertemuan minggu depan, itu naskah proposal kalian itu sudah siap, sudah rampung gitu ya. Mulai dari bab 1, kemudian minggu lalu sudah dituntaskan bagaimana membuat bab 2, dan 2 pekan ini kalian akan mencoba menuliskan bab 3. Meskipun sebenarnya ini bukan pengalaman pertama ya, karena di mata kuliah metode penelitian beberapa kali kalian sudah melakukannya, bahkan sampai kepada membuat hasil penelitian. Jadi ini bukan hal yang baru, hanya bersifat review dan penekanannya adalah pada teknis bagaimana menyusun naskahnya. Baik, saya sudah menyiapkan beberapa tayangan. Sebentar saya tayangkan kembali ya. Ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya ini adalah materi yang sifatnya review atau pengulangan karena sebenarnya kalian sudah mendapatkannya gitu ya. Nah, untuk metode penelitian setelah Anda sudah menuntaskan naskah bab 1, kemudian minggu lalu menuntaskan bagaimana menyusun tinjauan pustaka gitu ya. Dan sekarang di pertemuan kali ini kalian akan melanjutkan tulisan kalian, naskah proposal kalian, yaitu dengan menentukan dan mendesain metode penelitian, tentu saja sampai menuliskan pada naskahnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana melakukannya? Nah, ringkasnya seperti ini. Langkah pertama yang perlu kita pahami adalah permasalahan dan tujuan penelitian. Ini sudah tuntas di bab 1. Di pertemuan pertiga harusnya sudah kalian punyai ini. Kemudian setelah itu ingat kembali bagaimana prinsip dari metode penelitian. Kalian sudah melulusi mata kuliah metode penelitian kuantitatif kan ya, kemudian metode penelitian eksperimen, kemudian metode penelitian kualitatif. Nah, harusnya ini sudah di luar kepala gitu ya. Jadi seperti tadi penekanan di sini adalah mereview. Ingat kembali itu semua untuk bisa melakukan poin yang ketiga, yaitu menemukan kesesuaian antara permasalahan dan tujuan penelitian dengan sejumlah metode yang ada gitu ya, metode penelitian yang ada. Nah, dengan memahaminya kita bisa menentukan mana yang sesuai, mana yang tepat untuk digunakan, begitu. Dan dalam proses ini kita sebagai peneliti itu menentukan metode penelitian yang tepat. Setelah menentukan metode penelitiannya, sudah pasti kita akan merumuskan langkah-langkah gitu ya dalam yang akan menjadi acuan kita dalam melakukan penelitian nantinya. Nah, terkait dengan bagaimana menuliskannya, bagaimana membuat naskahnya, kita harus ngecek, ini poin keempat, kita ngecek buku panduan.
skripsi untuk menyesuaikan sistematika penulisannya. Yuk kita lihat, kita coba satu-satu ya, sambil review ya, ingat kembali ya. Nah, yang pertama ini terkait apa ini? Bagaimana memahami permasalahan dan tujuan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini harusnya sudah kalian punyai gitu ya. Ingat kembali bahwa ada beberapa tujuan yang kadang peneliti ajukan. Misalnya, ada penelitian yang tujuannya mau membuktikan apakah ada hubungan di antara sejumlah variabel yang diteliti, ataukah ada pengaruh, apakah ada pengaruh di antara variabel, ataukah adakah perbedaan. Nah, biasanya penelitian ini diawali dengan konstruk teori atau uraian teoretik yang sudah menyebutkan bahwa pada dasarnya variabel itu berhubungan, atau pada dasarnya variabel itu sudah mengindikasikan adanya hubungan yang saling mempengaruhi, ataukah bisa diuji untuk melihat bagaimana perbedaannya. Nah, dengan orientasi seperti ini, ingat kembali tujuan penelitian seperti ini nanti kita akan matchingkan dengan metodenya, gitu ya. Kemudian selain untuk yang berorientasi menguji teori, ada juga yang ingin penekanannya pada ingin mengetahui apakah suatu intervensi itu efektif, gitu ya. Misalnya saja mau permasalahan yang diidentifikasi adalah apa ya, masalah stres akademik pada mahasiswa yang sedang skripsi, gitu. Nah, ternyata setelah ditelusuri dari data awal dan dari tinjauan pustaka, ternyata ditemukan salah satu faktor yang mempengaruhi ini, gitu ya, yaitu apa misalnya terkait dengan kemampuan manajemen diri, gitu ya. Misalnya saja begitu, bahwa ada penjelasan bahwa ketika seseorang itu memiliki self-regulated learning, misalnya yang baik, maka stres akademik, khususnya ketika mengerjakan skripsi, itu akan diminimalisir, sehingga skripsinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, karenanya peneliti mau menguji, misalnya dibuatkan pelatihan untuk meningkatkan self-regulated learning-nya gitu. Apakah pelatihan itu efektif untuk menurunkan stres akademik? Nah, ada ya penelitian yang tujuannya seperti ini. Kemudian ada juga penelitian yang orientasinya mengeksplor fenomena. Misalnya saja di masa COVID ini, di persiapan apa namanya, di kondisi yang PKKM sudah mulai menurun levelnya, maka sudah mulai banyak persiapan untuk sekolah luring, sekolah tatap muka kembali, gitu ya. Nah, sebelum itu ada seorang peneliti yang ingin menelusuri bagaimanakah kesiapannya para siswa untuk bisa menjalankan sekolah tatap muka, tentu saja dengan menerapkan prokes, gitu ya, prosedur kesehatan. Nah, ini bisa ditelusuri, tentu saja ada metode penelitian yang bisa mewadahi ini, dan lain-lain sebagainya. Misalnya juga ada kasus misalnya, meski di masa pandemi, mahasiswa masih turun ke jalan untuk demonstrasi. Nah, ada peneliti yang tertarik bagaimana sih persepsi mereka terkait dengan resiko
keselamatan dan kesehatan di masa pandemi dengan melakukan kegiatan berkumpul yang disengaja seperti itu. Nah, ini juga bisa ditelusur ya, dan ada metode yang mewadahi itu. Kalian pasti sudah tahu metode-metode untuk tujuan-tujuan penelitian yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, setelah kita paham apa yang ingin kita ketahui, maka kita juga harus paham ya, seperti saya ulas tadi, harus paham prinsip dari setiap metode penelitian yang ada. Misalnya saja ada metode penelitian kuantitatif ya. Orientasinya apa? Kuantitatif, pasti sudah tahu semua. Bahwa kuantitatif itu orientasinya adalah ingin menguji teori. Kemudian apakah itu melihat hubungan, ataukah melihat perbedaan, atau mungkin juga pengaruh gitu ya, di antara sejumlah variabel yang diteliti. Kalau ada kalau ada tujuan penelitian yang seperti itu, maka harusnya metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan korelasi, pendekatan korelasi atau komparasi, yang di buku panduan disebut sebagai metode survei, gitu ya. Nah, ada juga yang tadi tujuan penelitian yang bisa didekati atau bisa dilakukan dengan metode penelitian eksperimen. Eksperimen yang mana? Pasti kalian sudah ambil semua mata kuliahnya, sudah khatam gitu ya, sudah pernah mengalaminya di mata kuliah itu. Dan kalau kalian jalan-jalan ke perpustakaan, banyak sekali senior kalian yang sudah meneliti skripsi dengan metode eksperimen ini, yaitu yang berorientasi untuk memfasilitasi peneliti untuk bisa mengetahui efektivitas dari suatu perlakuan terhadap variabel terikat gitu, atau terhadap suatu permasalahan. Nah, yang ketiga ada metode penelitian yang orientasinya untuk eksplorasi, menelusuri fenomena, baik itu dalam yang berupa kasus maupun fenomena yang menjadi pengalaman hidup sejumlah orang, gitu. Meski sama-sama kualitatif, kedua pendekatan ini tentu saja orientasinya berbeda. Untuk yang studi kasus itu lebih berfokus pada mengurai kasusnya. Apa yang menyebabkan kasus itu terjadi? Mengapa? Bagaimana sampai bisa terjadi? Ini yang menjadi fokus penelusuran dari studi kasus. Jadi bounded system yang dieksplor, bounded system dari kasus tersebut yang dieksplor untuk menemukan penjelasan kenapa kasusnya terjadi dan seterusnya. Nah, untuk fenomenologi, pendekatan ini berorientasi untuk mengeksplor, menelusuri pemaknaan pengalaman hidup yang dialami oleh individu-individu. Tentu saja yang terkait dengan fenomena yang kita teliti. Begitu. Jadi misalnya saja contoh yang tadi, ketika ada mahasiswa yang tetap semangat turun unjuk rasa di tengah pandemi, itu bagaimana sih dia mempersepsi resikonya terkait dengan keselamatan dan kesehatan gitu ya. Nah, ini bisa ditelusuri, bisa dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Nah, yuk kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini di tahap selanjutnya tadi yang saya tunjukkan di awal, setelah kita paham tujuannya, setelah kita paham
prinsip dari metode penelitian, maka saatnya kita mencocokkan. Kalau kita mencari apakah ada hubungan, ya jelas saja ya kita pakai korelasi. Jangan pakai komparatif, karena itu untuk yang ada yang untuk menjawab atau mencapai tujuan pada penelitian yang mencari apakah ada perbedaan. Begitu juga dengan apakah ada pengaruh ataukah apakah efektifkah suatu intervensi ini. Tentu saja itu akan harusnya pakai eksperimen. Nah, begitu juga dengan kualitatif ya, ketika membahas bagaimanakah makna pengalaman hidup, bagaimanakah persepsi atau yang melibatkan pemaknaan seseorang terhadap fenomena yang dialaminya, itu pasti cirinya harus menggunakan pendekatan fenomenologi. Dan kalau misalnya peneliti sudah menemukan satu kasus kejadian yang khusus, yang unik gitu ya, yang kalian ingin telusuri kenapa bisa itu terjadi, maka harusnya yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Jadi sebenarnya untuk kualitatif, metode penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan pada penelitian skripsi di fakultas kita, yaitu fenomenologi dan studi kasus. Begitu ya adik-adik semua, semoga kalian bisa mengingat kembali materi yang sudah lama kalian simpan. Gitu. Nah, selanjutnya persoalan berikutnya, bagaimana menuliskan naskahnya? Oke, nah dalam hal ini kita tentu saja harus mengecek buku panduan penulisan skripsi. Namun ada beberapa hal yang Anda harus paham bahwa sebenarnya naskah pada baik pada proposal skripsi maupun pada laporan penelitian skripsi, untuk metode penelitian itu tidak perlu kita menjelaskan detail terkait metode itu atau pendekatan itu, seperti halnya pada buku metode penelitian. Pendekatannya hanya pada 2 poin. Yang pertama itu, kenapa kita menggunakan pendekatan itu? Ini terkait dengan hal yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Menegaskan bahwa penggunaan metode ini dengan pendekatan ini itu adalah tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud pada uraian di bab 1 begitu ya. Selanjutnya selain menguraikan mengapa menggunakan itu, ya poin kedua yang penting diuraikan dalam naskah proposal maupun laporan skripsi yaitu adalah bagaimana peneliti melakukan itu. Jadi langkah-langkahnya, bagaimana melakukan setiap poin atau setiap tahapan dalam metode penelitian. Untuk pengantar cukup sampai di sini. Selanjutnya saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat buku panduan. Coba kita lihat apa sih di buku panduan. Yang belum mengunduh bisa diunduh dari Syam Oke ya. Nah ini untuk proposal kuantitatif yang survei gitu ya, poin-poin yang ada pada metode penelitian atau pada bab 3 yaitu poin A atau poin 1 itu adalah identifikasi variabel penelitian. Nah, di sini calon peneliti menguraikan atau mengidentifikasi variabel-variabel dalam penelitiannya, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Setelah itu, poin selanjutnya
adalah definisi operasional dari setiap variabel yang sudah diidentifikasi tadi. Apa yang harus ada di sini? Poinnya di sini ya. Definisi operasional harus konsisten dengan definisi konseptual. Jadi yang ada diuraikan di bab 2 itu relevan dengan yang diuraikan di bab 3 terkait dengan definisi operasional. Jadi definisi konseptual itu menjadi dasar untuk merumuskan aspek dan indikator yang akan diukur. Selain itu, calon peneliti juga harus menjelaskan bagaimana variabel itu diukur dan bagaimana hasil interpretasi skor yang diperoleh. Setelah itu ada poin T, populasi dan sampel penelitian. Contohnya di sini, silahkan kalian lihat. Kemudian teknik analisis data, ini pakai apa alat ukurnya. Seharusnya juga sudah disertai dengan blueprint dari alat ukurnya, kemudian teknik analisis apa yang digunakan, dan diakhiri dengan rencana jadwal penelitian. Untuk yang kuantitatif yang sifatnya survei baik korelasional maupun komparatif. Nah, selanjutnya untuk eksperimen, kita lihat apa saja yang ada di sini, hampir sama ya dengan tadi. Di sini identifikasi, ini masih bab 2 rupanya. Metode penelitian sama tadi, identifikasi variabel penelitian juga, kemudian definisi operasional. Nah, yang beda di sini ada poin tentang desain penelitian. Jadi silahkan digambarkan bagaimana desain penelitian atau desain eksperimen yang akan dilakukan. Kemudian ada kriteria partisipan. Kemudian ada penjelasan tentang material dan aparatus yang digunakan dalam eksperimen. Kemudian ada pilot test. Di sini pilot test untuk penelitian eksperimen ditujukan untuk menguji kelayakan waktu, biaya, dan efektivitas dari instrumen maupun manipulasi penelitian yang akan digunakan. Ya, saya yakin ini sudah diajari di mata kuliah eksperimen. Kemudian prosedur eksperimennya seperti apa, dan juga bagaimana rencana jadwal penelitiannya. Nah, untuk penelitian skripsi yang sifatnya psikometri alat ukur juga di buku panduan ini sudah disiapkan ya. Tapi sejauh ini melihat interest mahasiswa untuk menggunakan metode ini atau melakukan penelitian psikometri itu masih minim. Silahkan dilihat untuk yang berminat melakukan itu. Kemudian saya beralih ke kualitatif. Nah, untuk kualitatif, di bagian metode penelitian, apa yang harus ada? Yang pertama itu jenis penelitiannya apa. Di sini dijelaskan pendekatan apa yang digunakan. Ini sudah ada penjelasannya. Kalau fenomenologi itu kayak gimana, studi kasus itu seperti apa gitu ya. Dan ada satu lagi, constructivism. Ini orientasinya untuk menemukan suatu konsep dari realita ya, tapi persyaratannya harus menggunakan responden dalam jumlah yang besar. Itu silahkan kalian baca di buku panduan. Kemudian di sini yang dijelaskan seperti tadi yang saya bilang, mengapa menggunakan itu dan bagaimana melakukannya. Kemudian kalau di kuantitatif ada definisi operasional, maka di kualitatif ada batasan istilah. Kemudian ada unit analisis, silahkan disesuaikan kalau pakai fenomenologi, unit analisisnya apa saja, studi kasus apa saja. Silahkan dicek di buku metode penelitian. Kemudian teknik pengumpulan datanya pun begitu ya, silahkan disesuaikan dengan pendekatan yang kalian gunakan.
Nah, di sini di dalam buku panduan ini juga sudah ada penjelasannya. Nah, begitu juga dengan teknik analisis datanya. Konsisten dengan pendekatan yang digunakan. Jadi seharusnya calon peneliti dalam naskah proposal untuk metode penelitian pada naskah dengan penelitian kualitatif di bagian teknik analisis data ini diuraikan langkah-langkah dalam analisis datanya secara detail tentunya. Begitu. Semuanya ini sudah diajarkan dalam mata kuliah ya. Begitu juga dengan teknik keabsahan data. Dan diakhiri dengan jadwal rencana penelitian. Begitu, silahkan dilihat lagi di buku panduan skripsi yang sudah kami posting di Syam Oke, dan semoga video ini bisa mengarahkan kalian, memfasilitasi kalian untuk menyusun naskah bab 3 metode penelitian. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.